Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baiklah, sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Apa ada temannya yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, pencemaran lingkungan udara. Yang kedua, pencemaran air. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Selanjutnya, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pencemaran udara. Adapun tujuan kita mempelajari tentang pencemaran udara ini yaitu agar kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pencemaran udara, apa dampaknya, apa akibatnya, dan bagaimana penanggulangannya agar kita dapat mencegah terjadinya pencemaran udara ini. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pencemaran dan apa yang dimaksud dengan udara. Nah, pencemaran merupakan kondisi buruk yang terjadi akibat tercampurnya zat berbahaya yang seharusnya tidak terjadi. Nah, sedangkan pengertian udara adalah percampuran gas yang terdapat di permukaan bumi. Nah, dari penjelasan tentang pencemaran dan udara, siapa dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Saya Bu. Ya, silakan Kak Cindy. Tercampurnya zat berbahaya ke dalam udara. Ya, benar. Pencemaran udara adalah pencemaran udara adalah masuk dan tercampurnya zat-zat berbahaya ke dalam udara yang mengakibatkan berkurangnya kualitas dari udara. Nah, secara umum, pencemaran udara ini terbagi menjadi 2. Dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari zat polutan. Sedangkan pada pencemaran sekunder ini, ia berasal dari zat-zat kimia.
Secara garis besar, penyebab pencemaran udara ini terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran udara yang berasal dari aktivitas alam dan aktivitas manusia. Nah, contoh dari aktivitas yang berasal dari alam yaitu seperti meletusnya gunung berapi dan kebakaran hutan. Nah, adapun contoh dari aktivitas manusia seperti contoh dari aktivitas manusia ini seperti hasil dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan ke sini. Apa-apa saja zat yang berbahaya itu Bu? Baik, pertanyaan yang bagus untuk Positi. Adapun zat-zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara, yaitu yang pertama, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, dan ozon. Nah, kelima zat-zat berbahaya ini dapat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian, kita harus mengetahui nih, apa sih dampak dari pencemaran udara tersebut. Nah, dampaknya yang pertama ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Contohnya seperti sesak napas, infeksi pada pernapasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menimbulkan hujan asam. Yang ketiga, menimbulkan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini yaitu meningkatnya suhu bumi akibat dari konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer, sehingga meningkatkan suhu bumi yang ada di permukaan bumi. Yang keempat yaitu dapat merusak lapisan ozon. Nah, dari dampak pencemaran udara ini, Ibu ingin menjelaskan lagi nih bagaimana penanggulangan yang akan kita lakukan agar tidak terjadi pencemaran udara di lingkungan kita. Adapun penanggulangannya, yang pertama yaitu pemasangan filter di cerobong asap pabrik. Yang kedua,
Yang kedua, melakukan penghijauan ini maksudnya yaitu seperti penanaman pohon. Nah, yang ketiga, ini menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Contohnya bisa seperti sepeda dan yang lainnya. Yang keempat, tidak melakukan tidak melakukan pembakaran sampah. Jadi, sampah-sampah yang ada di rumah kalian itu sebaiknya kalian tanam saja di tanah agar dia dapat dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Sejauh penjelasan Ibu ini, apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, jika sudah mengerti, kita kuis ya. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu memberi kuis, Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya. Nah, untuk tugasnya buat bagaimana cara terjadinya hujan asam. Silakan cari di rumah, boleh dengan menggunakan referensi internet juga boleh, dan dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Nah, kita langsung saja kuis ya. Ya, Bu. Nah, peraturan kuisnya, siapa yang dulu mendapatkan jawaban dari pertanyaan Ibu, silakan acungkan tangan dan sebut namanya, lalu sebut jawabannya. Iya, Bu. Baiklah, langsung saja. Siap, Kak? Siap? Siap, Bu. Pertanyaan pertama, coba jelaskan perbedaan dari pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Saya, Bu. Ya, silakan Kak Cindy. Pencemaran udara primer berasal dari zat polutan, sedangkan pencemaran udara sekunder berasal dari zat kimia. Ya, bagus. Kak Cindy mendapatkan tambahan poin 3 ya. Ya, Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini adalah tercampurnya atau masuknya zat-zat berbahaya yang seharusnya tidak tercampur ke dalam udara. Dan penyebab dari pencemaran udara ini dapat berasal dari aktivitas manusia dan juga berasal dari aktivitas alam. Aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap pabrik, dan juga asap kendaraan bermotor. Dan dari aktivitas alam seperti gunung berapi, meledusnya gunung berapi, dan pembakaran hutan. Nah, dan penanggulangan yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan penghijauan, tidak membakar sampah, dan juga dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda dan lainnya. Baiklah, untuk hari ini apakah bisa dipahami dari materi yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Tentang tugasnya sudah mengerti? Apakah masih ada pertanyaan? Sudah mengerti, Bu. Baiklah, jika sudah mengerti, mengingat waktu kita sudah habis, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.